Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, penggemar channel saya, pagi ini saya berada di sawah melihat hamparan padi. Ini rata-rata sudah seperti ini, artinya padi berbunga, sudah berbunga. Sebagian memang masih jebul ya, masih bunganya masih tumbuh. Sebagian sudah seperti ini. Ini kalau orang Jawa bilang ini biak. Biak itu tumbuh kembangnya ini sudah merata. Sudah merata itu namanya biak. Tapi kalau seperti ini yang tumbuhnya masih jarang-jarang seperti ini namanya masih mulai jebul. Ini padinya itu masih ada yang wong Jawa ngarani meteng. Nih, meteng ini ya seperti ini, artinya menjelang kembangnya tumbuh itu biasanya batangnya itu melenduk seperti orang hamil. Makanya nek wong Jawa ngarani ning desa-desa itu meteng, parine meteng. Nah, biasanya orang-orang dulu ini kalau padi ini sudah biak, sudah merata tumbuhnya, ini biasanya ada acara selamatan. Kalau istilah desanya ngideri pari. Ngideri pari. Nah, ngideri pari ini biasanya ini bagian-bagian tertentu di pojok sawah, terutama di masing-masing pojok sawah ini, seperti mungkin seperti ini, di pojoknya seperti ini diberi sesajen takir kecil dari daun pisang. Ini isinya biasanya ada bawang, brambang, ada lombok. Nah, tiap pojok-pojok seperti ini biasanya diberi sajian seperti itu. Kemudian ada di pojoknya ini ada janur yang dibentuk seperti segitiga, seperti mirip burung-burungan, kayak dening manuk-manukan. Nah, setiap takirnya cintungannya itu diberi ini dari burung, dari janur. Ini seperti burung tadi, burung-burungan, manuk-manukan jadi ini. Nah, di dalamnya itu ada badek ya, badek tape dan sebagainya. Ini kalau untung ini setiap pojok juga diberi apa? Diberi takir sego, diwene sego, nasi dan lauknya. Ini. Nah, nasi dan lauknya ini bagian anak pada waktu sekitar 6 awal 7 bulan ya, awal 7 bulan. Ini anak-anak desa itu pasti rebutan ini. Wah, kae ono wong ngideri, ada orang selamatan di sawah gitu. Pasti anak-anak itu rebutan, lari-lari ngetut mburine Mbah Dukunnya. Mbah Dukunnya yang mendoakan ini biasanya pakai pakaian Jawa kuno, pakai udeng, kemudian bajunya ya baju Jawa kuno seperti itu. Kemudian ngubeng dari pojok sawah ke pojok sawah yang lain. Artinya tergantung pemiliknya. Seandainya pemiliknya punya 2 petak sawah, nah akhirnya ya ngubengi di 2 petak sawah itu tadi. Jadi anak-anak ngetut neng burine itu sambil nunggu berkatnya ini. Nah, nunggu berkatnya sambil ngenteni nek wenehi berkat. Nah, berkatnya biasanya kan ada ikan ayamnya. Kalau dulu ikan ayam itu waduh, sesuatu yang luar biasa. Jadi sudah
dimakan di sawah untuk rebutan teman-temannya, bagian titik, bagian sedikit-sedikit, tapi luar biasa senangnya. Masing-masing pamer tangannya itu nggak tipak bekas makanannya ayam. Ini nggak segera disuci, ini diomoti, dijilati. Eman itu sambil ngomong sama temannya, wah aku mau tas melok ngideri ning sawah ki ambunen tanganku. Jadi tangannya yang bekas bau ikan ini, bentas makan ikan ini, ikan ayam, itu diambak-ambakne koncone. Jadi dijilat-jilatkan, diduduhne kepada teman-temannya di depan hidungnya. Ini coba baunya ini loh, itu aku gak ngapusi, aku mangan iwak pitik. Nah, itu sudah kebanggaan sekali. Nah, ini kebanggaan seperti itu. Jadi memang pada waktu itu ekonomi masyarakat yang masih sangat minim lah. Ini kembali kepada selamatan orang-orang yang desa pada waktu itu, tidak semua tapi sebagian yang punya keyakinan seperti itu. Nanti kalau selamatan biasanya menjelang tanam selamatan lagi. Kemudian seperti saya katakan tadi, seperti ini sudah biak, ini selamatan lagi. Kemudian nanti kalau menjelang panen itu selamatannya lebih besar lagi. Jadi membuat tarup di sawah. Tarup itu ya gubuk kecil lah, gubuk kecil di sawah. Ini untuk selamatan. Biasanya kalau masang tarup ini biasanya selamatannya besar-besaran. Dan jadi selamatan di sawah, membawa tikar, kemudian bakar kemenyan dan sebagainya. Kemudian mengundang beberapa orang, ini tua, orang-orang tua dan anak-anak sekitarnya itu ngurumpul. Mungkin ada anak 10, 15 itu sambil ikut makan. Amin, 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 senangnya luar biasa. Kemudian kembali kepada selamatan itu tadi. Selamatan di sawah ini tidak cukup. Jadi sudah selamatan di sawah, kemudian sore harinya ngundang tetangga di rumah. Ini selamatan lagi di rumah. Jadi kalau pada waktu itu mau nyembelih ikan, kemudian untuk ritual dan dagingnya diberikan kepada tetangganya, juga sama selamatan nasi kuning. Ini muluknya, makannya itu muluk pakai tangan, tidak pakai sendok, garpu dan sebagainya. Jadi terasa nikmat pakai kulupan daging ayam ingkung yang besar. Ayamnya itu besar sekali, gede, walaupun hanya satu, tapi sudah jadi rebutan dan nikmat luar biasa. Ini menurut keyakinan orang-orang Jawa di desa saya pada waktu itu, mohon maaf ini, pada waktu itu sekitar tahun-tahun itu. Ini dengan harapan selamatan seperti ini tradisi yang sudah turun-temurun sejak sebelum orang tua saya lahir ya. Tradisi di Jawa itu, di desa saya itu seperti itu. Tujuannya apa? Minta berkah kepada Allah, mudah-mudahan sawahnya itu aman, tidak ada hama, tidak ada pepalang, padinya bisa dibawa pulang, hasilnya bagus, kemudian dibawa pulang dengan selamat, disimpan di lumbung pada waktu itu. Nah, karena besarnya keyakinan dan doa pada waktu itu, ini Allah mengabulkan. Jadi sampai tahun akhir 70-an ini di sawah itu jarang ada hama, tikus juga nggak ada, dan ada hama yang mengagetkan wereng. Wereng itu juga sekitar pertengahan tahun 70-an. Jadi sebelumnya di Jawa terutama di kalangan orang desa tidak mengenal hama wereng.
Jadi hama-hama yang sing menimbulkan kesusahan petani luar biasa itu tidak ada. Mungkin ya karena keyakinan doanya dengan cara ritual selamatan seperti itu. Mungkin sebelum selamatan pada waktu itu ya juga nyekar ya, nyekar kepada makam-makam leluhurnya, minta kepada leluhurnya supaya ikut didoakan. Biarpun ini keyakinan mereka ya, bukan keyakinan mungkin zaman sekarang ya enggak seperti itu, tapi pada waktu itu masih usum seperti itu. Jadi kalau musim panen, musim tanam, musim ini jebul seperti ini kalau tidak selamatan tidak berani melanggar, tidak berani, takut kena balak, wedi lek kesiku sing gawe urip, takut dosa. Jadi acara-acara seperti itu tidak pernah ditinggalkan, terutama di kalangan orang-orang desa ya, karena keyakinan yang benar-benar tulus doa kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Nah, kenyataannya juga aman. Jadi hama yang menyerang itu tidak pernah ada. Kalaupun toh ada mungkin hanya sekedar belalang. Belalang pun jumlahnya hanya kecil. Burung ya biasalah, namanya burung pipit, manumprit ya tidak sampai merusak tanaman sampai berhektar-hektar. Zaman sekarang enggak, hanya sebagian kecil. Dan itu kalau sudah di ori digurai, dikepung, di sawah ditunggu ya, burungnya cepat menghilang, ngalih, pindah, tidak sampai merusak tanaman secara keseluruhan. Ini sedikit cerita masalah orang-orang dulu. Orang-orang dulu yang menjaga keyakinannya. Jadi keyakinan dia untuk menjaga kebiasaan adat leluhurnya. Tapi ya Gusti Allah ya paring, karena dia itu yakin semua yang dikerjakan dengan keyakinan penuh, insya Allah Allah memberikan terwujudnya atau terkabulnya. Saya kira ini masalah sedikit ritual zaman dulu. Insya Allah sekian saja dari saya dalam membawa channelnya. Sekian, mudah-mudahan ini bisa diketahui sekedar tradisi adat orang-orang dulu. Ini mudah-mudahan jadi wawasan pengetahuan. Sekian dari saya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun.